Ketika seorang ulama baru mengaku sebagai cucu Nabi datang ke kota, semua orang langsung sujud hormat. Tapi Abu Nawas justru menantangnya dengan satu pertanyaan sederhana, dan jawaban ulama itu membuat seluruh kota mendadak hening seperti kuburan. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum kita mulai kisah gila yang satu ini, jangan lupa like, subscribe, komen dari kota mana kalian berasal, dan share ke grup keluarga biar makin ramai. Hari itu langit kota seperti menahan napas. Matahari menggantung rendah, menyiram jalan-jalan batu tua dengan cahaya keemasan yang membuat debu tampak seperti butiran permata. Dari kejauhan, datanglah sosok yang tak segera dikenali. Sosok yang berjalan seolah membawa kabar penting, seolah setiap langkahnya menulis legenda. Namanya Syekh Barzuki. Pertama kali orang melihatnya mereka melihat sorban hitam yang lapis-lapis, selendang tebal yang melingkar di bahunya, dan janggut panjang yang memutih pada ujungnya. Namun ada sesuatu di balik penampilan, senyum yang terlatih, tatapan yang bisa membuat orang membeku memikirkan dosa-dosanya. Wajahnya bukan wajah kasar atau gersang, ia lembut, rapi, dan bersahaja pada pandangan pertama. Tetapi mata itu penuh perhitungan, penuh hasrat menerima pujian, penuh ambisi yang dibalut dalam kata-kata suci. Di desa kecil itu, yang sederhana dan mudah percaya, kabar kedatangannya menyebar seperti bunga api. Anak-anak yang sedari tadi bermain di halaman toko berhenti dan menatap. Para ibu yang sedang menumbuk padi menaruh alu di samping, dan para pedagang menutup kiosnya sedikit demi sedikit. Mereka tidak tahu apakah yang datang ini akan membawa kesedihan atau kebahagiaan, tetapi ada harapan yang halus namun mendominasi. Seorang janda tua, yang setiap malam menatap foto suaminya yang sudah tiada, mendongakkan kepalanya dan, tanpa sadar, menaruh tangannya di dada seolah berdoa lebih dulu sebelum mendengar ceramah. Matanya merah, bukan karena marah, tetapi karena ia menahan letupan harapan bahwa mungkin Syekh Barzuki bisa membaca doanya. Mungkin ada barakah yang tersisa untuk hidup yang semakin berat. Kota ini penuh orang yang menanggung beban, seorang pemuda yang kehilangan sawah karena banjir, seorang bapak yang menahan rasa sakitnya saat mengobati anak yang demam berkepanjangan, dan seorang nenek yang menyimpan koin terakhir demi membeli obat. Mereka datang bukan karena pamer iman, melainkan karena iman yang haus, karena tak ada lagi tempat lain untuk mengadu. Ketika Syekh Barzuki melangkah, setiap orang merasa hatinya disentuh. Ada yang menangis sebelum kata-kata keluar dari mulut sang tamu, air mata yang bukan hanya karena hikmat, tetapi karena kepasrahan dan kerinduan pada pengharapan. Di antara kerumunan, ada pula yang menyelinap dengan amplop tebal di saku. Mereka percaya bahwa memberi kepada orang suci akan membuka pintu rezeki. Suasana itu manis sekaligus menyakitkan, penuh harapan, tapi juga rentan dimanfaatkan. Syekh Barzuki tidak bicara sekadar soal ajaran. Ia merangkai kata-kata seperti penjahit merangkai kain mahal. Suaranya lembut di awal, menenangkan jiwa yang gelisah, lalu meningkat seperti gelombang yang lembut namun mampu menenggelamkan akal sehat. Ia tahu benar titik-titik lemah kerumunan. Rasa takut, rasa ingin diselamatkan, rasa ingin kembali ke masa ketika hidup terasa aman. Ada seorang ibu muda di barisan depan yang memandang Syekh seakan sedang melihat cermin harapannya sendiri. Suaminya bekerja di negeri jauh dan belum pulang. Dua anak kecil tidur ketika ia harus mencari nafkah sendirian. Syekh Barzuki memandangnya dengan tatapan penuh belas kasih yang sudah dilatih. Kemudian ia menyebut beberapa frasa yang membuat ibu itu menangis terseduh-seduh, mengira bahwa air matanya adalah tanda diterimanya permohonan. Di sisi lain, ada Pak Hasan, lelaki renta yang dulu dikenal bijak, kini tubuhnya ringkih dan tangannya gemetar memegang tongkat. Pak Hasan menatap Syekh dengan campuran ragu dan penyesalan karena ia tahu betapa sering orang bagus dimanfaatkan oleh kata-kata manis. Kehadiran Syekh terasa seperti musik yang mengatur semua emosi agar terjadwal. Sedih di bait pertama, harapan di bait kedua, dan kemerdekaan di bait terakhir. Kata-katanya tentang pahala yang datang begitu saja sesudah memberi sedekah seperti ramuan ajaib. Berikan sedikit, niscaya Allah akan berikan balasan yang berlipat-lipat, ujarnya, dan seketika ada segelintir orang yang mengangkat amplop, tersadar bahwa iman mereka kini diuji oleh janji akan kebahagiaan material. Anak-anak melihat dan bertanya pada ibunya kenapa mereka harus memberi, sementara sang ibu menatap ke arah lain, menahan malu karena ia sendiri belum makan 2 kali hari ini. Keheningan berganti dengan riuh rendah ketika beberapa orang yang sebelumnya skeptis merasa terbawa arus. Keajaiban kecil Syekh Barzuki bukanlah mukjizat. Ia adalah seni memadu kata, seni menekan tombol empati manusia, seni membuat orang percaya bahwa jawaban atas segala kegelisahan hanya butuh satu tangan yang mengulur amplop. Dan sementara itu, aroma dupa tipis dari salah satu sudut panggung menyusup ke kerumunan, menambah nuansa sakral yang dibuat-buat. Lampu-lampu kecil di warung kopi berkelip seperti saksi bisu.
Seorang pedagang yang 2 hari sebelumnya nyaris bangkrut, mendadak merasa hatinya meleleh, lalu menyobek kertas receh dari dompet yang hampir kosong, bukan karena alasan rasional, melainkan karena di dada ada rasa ingin percaya kepada sesuatu yang lebih kuat daripada kecewa. Kini kota ini terikat dalam satu napas bersama, memegang benang tipis harapan yang digenggam oleh suara Syekh. Sedikit demi sedikit, kepercayaan yang rapuh menjadi lautan orang yang mengangguk, menangis, memberi. Kabar itu tidak butuh waktu lama sampai ke telinga Abu Nawas. Di sebuah sudut pasar, tempat Abu Nawas biasa duduk sambil mengunyah roti datar yang sering ia bayar dengan cerita jenakanya sendiri, seorang bocah penjual kurma memberitahunya dengan mata terbelalak. "Tuan Abu, ada Syekh baru. Katanya cucu Nabi," kata bocah itu sambil mengangkat bungkusan kurma sebagai bukti keras. Abu Nawas menatap bocah itu lama, bukan karena bocah itu membawa kabar, melainkan karena di matanya bocah itu memancarkan rasa kagum yang polos. Abu Nawas pernah menjadi bocah yang memandang dunia serupa, dulu, sebelum hidup mengajarkannya tentang topeng dan tipu daya. Abu Nawas bukan hanya sekadar sosok jenaka yang suka melontarkan gurauan. Di balik jubah lusuh dan senyum nakal itu, ada hati yang sensitif. Ia pernah kehilangan ibu ketika masih kecil, ibu yang membacakan doa hingga ia jatuh tertidur, ibu yang mengajarinya bahwa iman harus dibuat dari kejujuran, bukan hanya retorika. Ia ingat betul bagaimana tangan ibunya menciumnya ketika ia sakit demam, bagaimana air matanya mengemis kepada Allah agar makanan cukup untuk esok hari. Kenangan itu membuat Abu Nawas mudah meneteskan air mata untuk orang lain, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia paham bagaimana hampa rasanya berharap pada janji kosong. Maka ketika bocah penjual kurma berlari menyampaikan kabar, Abu Nawas tidak tertarik pada gelar cucu Nabi yang terdengar hebat. Ia tertarik pada wajah-wajah yang mungkin akan mudah percaya dan rugi karena percaya tanpa menguji. Ada hal lain yang membuat Abu Nawas tergelitik. Ia tahu betul ketika kata-kata suci dipakai untuk menutupi kepentingan duniawi. Ia pernah melihat seorang pengemis yang diberi nasihat rohani oleh orang yang sama yang meninggalkan kafe karena marah pada tagihan. Ia pernah menyaksikan imam yang menyimpang dari mimbar dan menenteng kantong berisi koin. Kenangan-kenangan itu berputar-putar di kepalanya seperti benang kusut. Namun Abu Nawas bukanlah orang yang buru-buru menuduh. Ia percaya pada percobaan kecil, menjalin percakapan, menguji dengan hal-hal sederhana, menyapa manusiawi. Dengan hati berat namun tekad yang penuh belas kasih, ia memutuskan untuk melihat sendiri, bukan untuk mencari aib, melainkan untuk melindungi kaum yang mudah percaya itu. Sambil melangkah ke alun-alun, Abu Nawas melewati orang-orang yang sedang bercakap-cakap, beberapa di antaranya menyodorkan amplop ke sebuah kotak kecil yang kelihatannya penuh dengan uang. Ada juga yang menitikkan air mata, berbisik seolah membacakan doa agar nasib mereka berubah. Seorang ibu muda menatapnya, lalu menoleh pada suaminya yang duduk miskin di samping, lalu mengusap pipinya malu-malu karena suami itu menyerahkan amplop kecil sambil menunduk. Abu Nawas berhenti sejenak, ia merasakan sesuatu seperti gerimis halus menusuk di tenggorokan, bukan karena hujan, tetapi karena melihat harapan yang begitu rentan. Ia menyadari bahwa tindakannya nanti mungkin akan membuat beberapa orang marah, tetapi ia lebih takut melihat orang-orang ini menjadi korban kebohongan yang diminyaki dengan kata-kata suci. Abu Nawas melangkah dengan tenang, menutup jubahnya yang compang-camping agar tidak terlalu mencolok. Jubah itu adalah saksi hidupnya, berlubang di beberapa tempat, ada bekas tambalan, namun wangi roti yang lama menempel pada kainnya membawa kehangatan. Wajahnya berumur lebih tua daripada umurnya, garis-garis di sudut matanya bercerita tentang tawa dan air mata yang pernah ia simpan. Hidungnya sedikit bengkok karena pernah terjatuh dari kuda, kisah yang selalu ia jadikan bahan lelucon, sebab baginya tertawa adalah obat yang lebih cepat dari balsem. Matanya, yang hitam kecil namun bercahaya, memperlihatkan kecerdasan yang tak pernah diam, selalu memperhatikan, selalu menimbang. Senyum nakalnya bukan untuk menipu, melainkan untuk meredakan ketegangan orang-orang yang sering menatapnya dengan rasa curiga. Namun hari itu, senyum itu mengandung beban. Di dalamnya ada ketegasan. Ia tidak datang untuk menunjukkan kebijaksanaan akademis atau gelar yang gemerlap. Ia datang karena hatinya menolak melihat kebaikan orang lain ditukar dengan janji-janji kosong. Ia mengingat ibunya yang setiap malam membaca surah dengan suara parau, berdoa agar anaknya tidak terjerumus pada orang yang memanfaatkan kepercayaan. "Jangan kau biarkan siapapun menukar iman dengan amplop," kata sang ibu dulu. Kata-kata itu selalu terngiang di telinganya seperti mantra yang menuntunnya pada keputusan hari ini. Sambil berjalan, Abu Nawas melihat detail kecil yang mungkin orang lain abaikan. Seorang anak kecil yang kakinya lecet tapi tetap berlari membawa sekeranjang buah untuk dijual. Seorang lelaki tua yang duduk di tepi dengan mata kosong memandangi panggung. Seorang wanita muda yang menutupi wajahnya karena malu menerima perhatian. Setiap wajah adalah cerita.
Setiap cerita adalah alasan mengapa seseorang harus menahan diri untuk tidak percaya begitu saja pada klaim-klaim besar. Abu Nawas tahu betul bahwa seringkali, di balik kata-kata seperti cucu Nabi atau amanah Allah, ada manusia yang menyusun sandi agar orang mau menyerahkan apa yang paling berharga, kepercayaan mereka. Dalam perjalanan ke panggung, ia melewati seorang gadis kecil yang duduk di tangga, mengguncang boneka lusuhnya. Gadis itu menatap ke arahnya dan tersenyum polos, senyum yang langsung merobek sedikit dinding hati Abu Nawas. Ia membungkuk, mengusap kepala gadis itu, dan bergurau pelan. "Jangan khawatir, nak. Nenek yang baik selalu bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang pura-pura." Gadis itu menatapnya seolah ingin percaya, lalu berlari kembali kepada ibunya yang sedang menitikkan air mata. Momen singkat itu menguatkan tekad Abu Nawas. Ia harus melakukan sesuatu yang benar, bukan bersembunyi di balik lelucon saja. Akhirnya Abu Nawas sampai di alun-alun. Kerumunan orang tampak padat, suara bergulung seperti ombak, tangisan, tawa, dan sorak-sorai ketika seseorang didoakan dengan kata-kata manis. Di panggung kecil, Syekh Barzuki berdiri seperti seorang aktor di atas panggung dunia. Ia memegang tongkat kayu berhias, mengangkatnya seperti memberi tanda bahwa kini waktunya mujizat berbicara. Di bawah panggung, seorang anak lelaki memegang amplop, matanya berkilat berharap, sementara sang ayah membiarkan tangannya gemetar ketika memasukkan amplop itu. Di pojok lain, seorang nenek yang kakinya sudah tak kuat lagi menundukkan kepala, memohon bukan karena ia yakin akan hasilnya, tetapi karena bahunya sudah lunak oleh kelelahan hidup. Kesedihan kota itu tidak perlu diumumkan. Ia terpampang jelas di wajah-wajah yang hadir. Abu Nawas berdiri sejenak, membiarkan pandangannya mengitari setiap sisi kerumunan. Ia melihat harapan yang dijalin rapuh oleh kata-kata. Ia melihat pula seorang pemuda yang menahan tangis karena anaknya sakit. Seorang gadis yang menyeka hidungnya karena malu melihat suaminya menyerahkan amplop tipis yang dibuat dari kertas lusuh. Semua itu, bagi Abu Nawas, adalah alasan untuk bersuara. Namun bukan dengan gegabah. Ia selalu percaya bahwa kebenaran paling kuat jika disampaikan dengan cara yang memancing akal, bukan hanya emosi. Ia menunggu momen yang tepat, momen di mana kata sederhana bisa membuka mata, tanpa membuat orang merasa dihina. Di dada Abu Nawas ada rasa takut kecil, takut ia dianggap pengacau, takut ia menjadi alasan agar orang-orang makin curiga satu sama lain. Tetapi ada rasa yang jauh lebih besar, rasa tanggung jawab. Ia menahan napas, lalu melangkah maju. Di bawah jubah lusuhnya, ia merasakan detak jantung yang cepat, bukan karena pengejaran, melainkan karena beban melihat manusia mudah terbuai. Ia tahu, mungkin ada yang akan marah padanya. Mungkin ada yang akan mencemooh. Namun pada hari itu Abu Nawas memilih untuk berdiri di tengah, menatap panggung, dan menyiapkan kata yang sederhana namun tajam, kata yang nanti akan menguji bukan hanya klaim, tetapi nurani semua yang hadir. Syekh Barzuki memulai ceramahnya dengan nada yang lembut, hampir seperti bisikan malam yang menenangkan. Suaranya tidak langsung menerjang, ia merajut kata demi kata, memeluk satu persatu hati yang rapuh seperti menutup luka dengan perban halus. "Anakku," ia berkata, "hidup ini penuh ujian. Barang siapa yang menggenggam sabar, niscaya rezekinya akan terbuka." Kalimat itu sederhana, namun bagi mereka yang hadir, yang membawa luka dan kekecewaan, bahasa itu menyerupai obat. Seorang ibu yang lelah menyeka matanya non-stop, suaminya merintih menahan batin, dan seorang pemuda yang baru dipecat dari pekerjaannya menengok seperti mencari pegangan di lautan kabut. Syekh tahu benar titik lunak mereka karena ia sudah mempelajari manuskrip-manuskrip emosi manusia. Namun ada juga teknik yang tak tertulis. Senyum terkendali, jeda yang pas, letupan suara di waktu yang tepat. Semua seolah disusun dengan presisi agar hati-hati itu mau terbuka. Di antara yang hadir, ada sosok muda bernama Laila. Laila duduk di bangku kayu, jari-jarinya mengepal erat pada kain sarung yang turun menutupi lututnya. Matanya sembab, dan pipinya basah seperti baru saja ditinggalkan hujan. Tahun lalu suaminya pergi ke negeri orang dan tak kembali, meninggalkannya dengan 2 anak yang tiap malam merintih karena demam. Sejak itu, hari-harinya menjadi daftar panjang utang dan doa yang tak kunjung usai. Saat Syekh Barzuki menyentuh tema rezeki dan pahala, Laila membayangkan jika doa-doa yang dipanjatkannya selama ini benar-benar didengar. Air matanya menetes pelan, bukan karena ia percaya butuh amplop, tetapi karena ia haus akan tanda, sebuah pertanda bahwa dunia ini masih menyisakan kebaikan. Di sampingnya, ada seorang anak laki-laki kecil yang memandang Syekh seperti melihat pahlawan di buku cerita. Entah mengapa ia memegang erat sebuah koin 1 dirham seperti menahan harapan terakhirnya. Namun di balik tutur kata yang manis itu, ada sesuatu yang tak tampak bagi mata yang terburu-buru terharu. Syekh Barzuki melontarkan janji-janji yang membelainya,
Sedekah sedikit, maka balasan berlipat. Berdonasi malam ini, rezeki esok datang bertumpuk. Janji-janji itu seperti gula bagi penonton yang kelaparan, menggoda, menenangkan, namun pada akhirnya menggantikan pertimbangan rasional. Abu Nawas mengamati semuanya dari pinggir kerumunan. Hatinya mencelos melihat wajah-wajah yang tampak mendapatkan harapan instan. Ia teringat masa kecilnya saat ibunya menabung sedikit demi sedikit untuk obat, bukan untuk karpet atau jewelry. Ibu Abu Nawas menaruh seluruh kepercayaan pada doa, bukan amplop. Perbedaan itu membuat Abu tidak bisa tinggal diam. Sedikit demi sedikit, suasana berubah dari khusyuk menjadi ritual pengumpulan. Tangan-tangan gemetar melongsor ke saku, amplop-amplop tipis berpindah, dan ada bisik-bisik senang di antara mereka yang sebelumnya skeptis. Seorang pedagang kecil menyerahkan uang terakhirnya karena ia percaya alunan kata Syekh sebagai jalan keluar. Seorang remaja menyerahkan cincin pemberian ibunya karena kata Syekh menyentuh hatinya, sementara pikirannya sendiri tidak sempat mengukur konsekuensi. Abu Nawas melihat semua itu seperti seseorang yang menonton rumah yang sedang dibakar oleh kayu kecil bernama harapan palsu. Ia merasa harus berkata, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyelamatkan mereka dari kebohongan yang manis. Di tengah semuanya, Syekh Barzuki menurunkan suaranya menjadi hampir seperti bisikan kudus. Ia menutup mata, berkontemplasi di depan umum, membuat beberapa orang berpikir bahwa ia sedang berdialog langsung dengan Allah. Beberapa di antara mereka merinding, air mata mengalir semakin deras, mereka yakin pada mukjizat. Namun ada tatapan kosong di balik topeng itu, tatapan yang menghitung, bukan merendahkan diri, tatapan yang menilai amplop, bukan isi hati. Di sini, kebohongan bukanlah penipuan kasar, melainkan seni menutupi niat duniawi dengan motif religius. Sesuatu yang Abu Nawas tak bisa biarkan berlalu tanpa pertanyaan. Ia memilih satu kata yang akan menguak sandi itu, bukan untuk mempermalukan, melainkan menyalakan lampu kebenaran di malam gelap kebohongan. Ketika giliran orang untuk maju menerima doa tiba, panggung menjadi tempat pertunjukan simpati dan kesedihan bergantian. Seorang bapak menatap cemberut sebelum maju, suaranya serak saat memohon pengobatan untuk anaknya yang demam. Seorang wanita lain maju memohon rezeki agar bisa menyekolahkan cucunya. Kata-kata Syekh terdengar tulus, penuh emosi, membuat beberapa orang menggigil. Ia membentangkan tangan seperti memberi berkat, lalu menempelkan tangan itu ke dahi yang disodorkan, dan di mata orang-orang, tindakan itu adalah bukti perantara surgawi. Lalu datanglah momen yang diharapkan beberapa orang. Syekh menggerakkan bibirnya, menimpali permintaan dengan janji akan pembalasan berlipat. Itu cukup. Orang-orang kembali terkesiap, seperti mendapat obat. Panggilan Syekh adalah doa. Doa yang disebut banyak orang sebagai jalan pintas menuju jawaban. Di tengah ritual itu, Abu Nawas memutuskan bahwa saatnya bertanya tiba. Ia maju bukan seperti orang yang hendak bertengkar, melainkan seperti saudara yang khawatir pada keselamatan keluarganya. Langkahnya ringan namun tegas. Ia menganga sedikit senyum agar suasana tak pecah menjadi amuk, agar orang-orang tidak tersinggung. Ia menoleh ke arah Syekh dan bertanya dengan suara yang cukup keras agar semua orang mendengar. Wahai Syekh, jika engkau memang cucu Nabi, bolehkah saya bertanya satu hal tentang ilmu yang diwariskan Rasulullah? Suaranya sederhana, tapi lantang seperti bel yang mengetuk nalar. Kerumunan mematung. Ada yang berbisik, ada yang mengangkat alis, ada pula yang menahan napas. Pertanyaan Abu bukan soal materi, ia tidak menanyakan mukjizat atau tanda-tanda besar. Ia bertanya tentang ilmu yang seharusnya mengalir dari generasi ke generasi, seperti darah yang mengaliri keluarga suci. Sebutkan satu hadis syahih yang mengajarkan tentang akhlak yang turun-temurun pada keturunan Rasulullah, kata Abu dengan lembut tetapi tak memberi celah untuk meleset. Kalau benar cucu Nabi, maka tentu nasab ilmu itu melekat dan hadis itu adalah bagian dari warisan. Nada suaranya memaksa pendengaran untuk berpikir. Ini adalah soal bukti, bukan hinaan. Ia hendak menanyakan sesuatu yang sederhana namun mematikan untuk klaim kosong. Ilmu turun-temurun atau sekadar topeng? Mata Syekh Barzuki seketika berubah. Di balik sorban yang rapi, ada kerut kecil yang tak mampu ia sembunyikan, kerut kebingungan yang mencoba menutupi kepanikan. Wajah yang selama ini dipoles wibawa berubah pucat. Untuk pertama kalinya panggung yang tampak kukuh mulai retak. Para pengikut menatap, ada yang mulai ragu, ada yang menegakkan badan untuk melihat jawaban yang mungkin akan menegaskan keyakinan mereka. Di sisi lain, Abu merasakan udara tegang seperti senar biola yang ditarik sampai hampir putus. Ia tahu resikonya. Pertanyaan tentang ilmu pada klaim keturunan Nabi adalah pisau yang bila tak terawat bisa memutus reputasi, namun bila ditempatkan dengan tepat justru bisa mengungkap kebenaran. Syekh Barzuki menelan ludah, kemudian menjawab dengan nada yang tak setegas biasanya. Hadis,
Banyak sekali, gumamnya. Ada yang berbunyi, aku lupa persis redaksinya. Suasana berguncang, bukan karena jawaban, melainkan karena kontras antara klaim besar dan ketidaktahuan kecil itu. Abu menatapnya dalam-dalam, bukan untuk menindas, tetapi penuh sedih. Sedih melihat sekian banyak harapan dengan mudahnya digiring oleh kata-kata yang tak berdasarkan ilmu. Di antara kerumunan, beberapa orang menunduk, menyusuri kembali kata-kata Syekh yang nampak kini kehilangan pegangannya. Laila yang duduk di barisan depan menatap tangan kosongnya yang dulu memegang amplop. Kini ia merasakan dingin yang lebih menusuk daripada angin malam. Dalam momen itu, beberapa anak kecil terseduh, ibu-ibu saling mengusap bahu, dan seorang pria tua yang sedang menunggu giliran mengusap matanya bagai menghapus bayang-bayang penipuan yang baru terbuka. Abu tak bersorak. Ia tahu bahwa kebenaran tak perlu pesta, ia hanya perlu jalur. Ia ingin agar orang-orang melihat bukan hanya Syekh, melainkan apa yang sedang diperjualbelikan, kepercayaan mereka sendiri. Dengan nada yang lembut, ia melanjutkan, ilmu bukan sekadar kata-kata yang indah, ilmu adalah tanggung jawab. Jika kita menaruh kepercayaan, kita wajib menuntut bukti, agar kepercayaan itu tidak menjadi barang dagangan. Kata-kata itu tidak menghakimi, ia meminta pertimbangan, membangunkan nalar yang mungkin tertidur oleh janji manis. Reaksi panggung setelah itu seperti gelombang yang memecah keheningan. Ada yang marah, ada yang sedih, ada pula yang mulai berpikir ulang. Syekh Barzuki mencoba meredam situasi dengan sedikit humor, sebuah candaan kecil yang seharusnya mengalihkan perhatian. Namun candaan itu terasa hampa, seperti hidangan tanpa garam. Abu melihat, dan bukan untuk mengejek, melainkan untuk menekankan bahwa lelucon tidak bisa menutup kekosongan ilmu. Ia selangkah maju lagi, menatap mata Syekh, dan menanyakan sebuah pertanyaan yang lebih tajam lagi, tetapi tetap sopan. Kalau memang kau pewaris, tunjukkan setidaknya satu perilaku yang diwariskan dari Rasulullah yang membedakan orang yang berhati suci dari yang sekadar memakai nama suci. Sebutkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan sederhana itu mengantarkan ke ruang hening yang berat. Ada yang mulai merekam dengan ponsel, mata terpaku pada sang Syekh yang kini tampak seperti aktor yang kehabisan naskah. Syekh terdiam lebih lama dari biasanya, pipinya memerah sedikit, keringat muncul di dahi. Ia kemudian membalas dengan cerita yang berputar-putar, kisah-kisah umum tentang kesabaran, tentang derma, tentang kebaikan yang terlalu umum sampai semua orang merasa sudah mengetahuinya. Jawaban-jawaban semacam itu tak lagi menenangkan, justru membuat orang yang mendengar bertanya-tanya, apakah benar yang ia dengar itu berbeda dari kata-kata yang sudah beredar di pasar? Di bangku penonton, seorang pemuda yang sebelumnya memegang amplop kini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa seperti telah diajak menari pada irama yang bukan pilihannya sendiri. Seorang nenek di belakangnya meronta kecil, air matanya mengalir lebih deras, bukan karena tersentuh, melainkan karena malu pada dirinya sendiri yang mudah terbuai. Laila menggenggam kain sarungnya kuat-kuat, hatinya remuk antara harapan yang telah hilang dan rasa malu karena memberi apa yang tak seharusnya ia serahkan. Di dalam dada Abu, ada amarah tipis, amarga ia marah pada kebodohan yang merugikan, bukan pada orang yang tertipu. Ia ingin menangis untuk setiap pengorbanan kecil yang telah diberi pada sandiwara spiritual itu. Lalu, di tengah gejolak itu, muncul suara lain. Seorang bocah lelaki berusia belasan tahun, yang sejak awal menatap Abu dengan rasa heran, berdiri dan berkata dengan suara yang bergetar, "Tuan Abu, kalau memang ilmu itu harus dibuktikan, lalu bagaimana kami bisa tahu mana yang benar? Kami kan butuh pegangan." Suara itu memecah kesunyian. Semua menoleh. Kerumunan seperti diseret kembali ke kenyataan bahwa ini bukan semata soal siapa benar dan siapa salah, melainkan tentang kebutuhan manusia akan pegangan hidup. Abu menunduk, menatap bocah itu, dan hatinya runtuh seketika. Ia mendengar dalam suara bocah itu gema mimpinya sendiri, mimpi seorang anak yang ingin orang tuanya kembali, mimpi yang ingin sesuatu nyata untuk dipegang. Abu merasakan air mata hampir tumpah, namun ia menahan diri agar suaranya tetap jelas. "Kawan kecil," ujarnya lembut, "memang benar kita butuh pegangan. Tapi pegangan yang terbaik adalah yang diuji oleh akal dan hati, bukan sekadar kata manis. Pegangan yang sehat adalah yang memberi kebajikan nyata tanpa membuat kita miskin atau putus asa." Ia memberi contoh sederhana, ilmu yang diwariskan bukan tentang janji-janji material semata, melainkan tentang bagaimana seorang pemimpin atau ulama bertindak ketika ia menemukan orang miskin. Apakah ia membimbing dengan teladan, membantu dengan kemampuan nyata, atau hanya memberi nasihat yang membuat hati nyaman tapi kantong malah kosong? Kata-kata itu meresap. Bocah itu menatap Abu seperti baru saja diberikan jawaban yang tidak memaksa, melainkan mengajarkan. Suasana berubah, bukan lagi ajang penghakiman, tetapi ruang renungan.
Beberapa wajah menunduk, mengerti. Syekh Barzuki terdiam, mungkin mempertanyakan kembali perannya. Dan di antara kebingungan itu, seumpama cahaya remang yang masuk lewat celah pintu, Abu menabur saran, bukankah lebih baik jika kita meminta klarifikasi? Jika ilmu dan garis keturunan adalah alasan, tunjukkan bukti yang dapat diverifikasi. Jika tidak, jangan pernah menukar kepercayaan dengan janji yang menggiurkan. Kata-kata itu sederhana, namun bagai pintu yang membuka udara segar di sebuah ruang yang tadinya penuh asap. Setelah ucapan Abu, suasana mulai berubah menjadi debat kecil yang penuh emosi. Beberapa pendukung Syekh merasa tersinggung. Bagi mereka, aduan Abu seperti menghina nama besar yang mereka percayai. Mereka berdiri, berkata keras bahwa Syekh adalah orang baik, bahwa yang ia lakukan tulus, bahwa umat harus saling percaya. Ada pula yang dengan tenang meminta bukti, suatu permintaan yang pada awalnya terdengar normal, namun kini seperti api kecil yang mulai menyala. Suara-suara bentrok, namun bukan sekadar keributan. Mereka adalah suara yang menampakkan luka lama, rasa dikhianati oleh iming-iming duniawi yang dibalut agama. Syekh Barzuki mencoba menenangkan, suaranya kembali berusaha menjadi lembut. Ia bicara tentang niat, tentang bagaimana hati manusia tak selalu dapat diukur dengan dalil. Niat saya baik, ujarnya. Saya hanya ingin membantu. Kata-kata itu sederhana, namun Abu tahu bahwa niat baik bila tidak diimbangi dengan integritas bisa menjadi racun. Ia pernah melihat orang-orang terpeleset oleh niat baik yang disalah tafsirkan. Lalu ia teringat pada ibunya yang dulu menasehati, "Anakku, niat itu penting, tapi bukti dan tindakan lebih penting lagi. Jangan biarkan kata-kata menutupi kurangnya kerja nyata." Kenangan itu menegaskan tekad Abu, bukan menghancurkan, tetapi mendorong perubahan. Mendadak, seorang wanita dari kerumunan maju. Ia bukan orang kenamaan. Ia hanya warga biasa yang hidupnya terkoyak oleh harapan kosong. Dengan suara yang bergetar dan mata merah, ia berkata, "Syekh, 2 minggu lalu saya memberi uang untuk doa keluarga saya. Suami saya masih belum pulang. Uang itu habis, dan saya pulang dengan perut kosong. Apakah ini doa atau tipu daya?" Suara wanita itu membuat udara seperti beku. Semua terdiam. Terdengar suara-suara kecil, napas yang ditahan, seperti ruang ibadah yang menunggu jawaban. Laila menutup mulutnya agar suara tangisnya tak terdengar. Kata-kata wanita itu bukan hanya menyakitkan bagi Syekh. Ia memantulkan realitas pahit. Sebagian harapan telah menjadi alat untuk menguras sedikit demi sedikit kehidupan mereka yang paling rentan. Syekh Barzuki tak mampu menemukan jawaban yang memuaskan. Wajahnya memerah. Dia berusaha menjelaskan bahwa tidak semua dana digunakan untuk kepentingan pribadinya, bahwa beberapa pergi untuk kegiatan sosial. Namun penjelasan itu terlontar seperti kertas tipis yang disobek. Di hadapan mata publik, kepercayaan mulai retak seperti kaca yang terjatuh. Beberapa pengikut menarik tangan pasangan mereka, menunduk penuh malu. Seorang pria yang tadi menulis nama-nama keluarga untuk didoakan meneteskan air mata pilu. Ia sadar bahwa ia memberi tanpa memastikan. Dalam momen itu, Abu tidak berteriak, "Kalian tertipu." Ia berdiri diam, karena ia tahu bahwa amarah yang meledak tidak akan menyembuhkan luka. Yang diperlukan adalah pengakuan dan perbaikan nyata. Lalu, entah dari mana, muncullah seorang anak kecil yang berdiri di tengah. Bocah yang beberapa menit lalu menanyakan bagaimana membedakan yang benar. Ia menggenggam koin 1 dirhamnya, lalu menaruhnya di lantai panggung. Dengan suara yang polos dan mata yang bening, ia berkata pada Syekh, "Pak, kalau Bapak benar ingin bantu, tolong bantu mereka yang lebih butuh tanpa minta amplop. Bapak bisa beri obat, atau makanan. Bukan hanya doa." Nada anak itu sederhana, namun mengiris. Semua orang, termasuk Syekh, terdiam. Ada hening panjang, seperti langit yang menahan hujan. Di dadaku, sebuah perasaan hangat dan pilu bercampur. Haru karena keberanian bocah itu, sedih karena kebenaran itu harus diucapkan oleh anak kecil. Momen anak kecil itu adalah titik balik yang tak terduga. Beberapa orang memandang malu, beberapa menunduk dalam penyesalan, bahkan Syekh tampak berubah, bukan karena malu belaka, tetapi karena ada batu kecil bernama kesadaran yang mulai bergerak di dadanya. Ia menatap anak itu dengan mata yang sepertinya kebingungan antara mempertahankan posisi atau mengakui salah. Dalam keheningan itu, Abu Nawas melangkah maju, menaruh tangan di bahu bocah tersebut, dan berkata dengan suara yang lembut tetapi tegas, "Anak kecil ini telah mengingatkan kita akan satu hal yang sederhana, kebaikan sejati datang dari tindakan nyata, bukan sekadar ujaran manis." Syekh Barzuki berdiri kaku. Tatapan matanya bergolak. Ia melihat para wajah yang mungkin selama ini ia manfaatkan.
Ada cacah manusia yang tersayat oleh kisah hidupnya sendiri. Ibu yang menabung agar anaknya bisa sekolah, bapak yang menjual sapinya, nenek yang menabung receh demi obat. Kata-kata Abu nyaris membungkam. Di bawah sorotan publik, Syekh perlahan menunduk. Ia membuka sorban, bukan untuk drama, tapi seakan menaruh sedikit beban yang selama ini ia pakai untuk menutupi sesuatu. Jika aku telah salah, suaranya bergetar, aku mohon maaf. Kalimat itu sederhana namun gemetar seperti ranting kering yang patah. Suasana berubah lagi, bukan lagi permusuhan, melainkan pengakuan yang memancing air mata. Orang-orang menangis, bukan hanya karena Syekh mengaku, tetapi karena pengalaman bersama mereka yang selama ini merasa tertipu bisa diakui. Laila menitikkan air mata yang lebih dalam. Ia merasakan bukan sekadar perih karena uang yang hilang, tetapi juga pelepasan dari berat yang menekan hati. Seorang lelaki tua yang sejak awal skeptis mengangguk pelan, seperti mendapat kembali harga diri yang sempat luntur. Abu merasakan campuran emosi, lega karena kebenaran muncul, terluka karena kenyataan pahit yang harus dilihat, dan bersyukur karena anak kecil, yang biasanya tak didengar, mampu memberi pelajaran berharga. Di akhir hari itu, Syekh Barzuki berdiri di hadapan kaum yang selama ini ia pikat. Ia menata kata-katanya pelan, berjanji untuk mengembalikan sebagian dana, untuk membuka rekening terbuka yang bisa diaudit, dan untuk memulai posko bantuan nyata, bukan sekadar janji lisan. Banyak yang tidak langsung percaya, beberapa menolak. Namun ada juga yang mulai melihat jalan untuk memperbaiki. Dan Abu, yang sejak awal datang untuk melindungi, duduk terisak sebentar di tangga batu alun-alun, bukan karena ia ingin dipuji, tetapi karena ia merasakan bahwa kebenaran yang sederhana dapat menyelamatkan sedikit demi sedikit jiwa-jiwa yang rentan. Ia menatap ke langit, berbisik sesuatu yang hanya bisa didengar oleh hatinya sendiri dan Allah. Semoga kejujuran ini bertahan, gumamnya lirih, agar mereka yang lelah menemukan istirahat yang tulus. Setelah suasana di alun-alun mulai mereda dari ketegangan, Abu Nawas berdiri tegak namun hatinya bergetar lembut. Ia tidak berniat mempermalukan siapapun, tetapi melihat banyaknya wajah-wajah hancur yang baru sadar bahwa harapan mereka telah digerogoti oleh janji palsu membuat hatinya terasa seperti diremas. Ia menatap satu persatu mereka yang hadir, seorang lelaki yang memeluk putrinya yang masih kecil dan kurus karena kurang gizi, seorang ibu muda yang memandangi amplop kosong sambil menutup wajahnya karena malu, seorang nenek renta yang memegangi tongkat kayu sambil terisak seperti baru saja menerima kabar bahwa tabungan hidupnya hilang begitu saja. Abu merasakan sesak di dalam dadanya, seperti ada beban lama yang kembali muncul, beban tentang manusia yang terlalu sering tertipu oleh kata-kata indah karena hidup mereka sendiri terlalu pahit. Saat itu, Abu ingin berbicara, tetapi suaranya tercekat. Ia merasa seperti seseorang yang membawa tasku berat berisi doa-doa mereka. Ia memegang dadanya, mengingat masa kecilnya sendiri, ketika ia dan ibunya pernah tertipu oleh orang suci gadungan. Mereka pernah menyerahkan satu-satunya koin yang tersisa agar keberkahan datang. Namun yang datang hanya kelaparan, dan ibunya menangis diam-diam di sudut gubuk. Abu ingat betul malam itu, ia masih kecil, ia tak bisa melakukan apa-apa kecuali memeluk ibunya dari belakang dan berkata, "Bu, suatu hari nanti aku akan melindungi orang-orang seperti kita." Ingatan itu membuat tubuhnya sedikit bergetar. Tetapi Abu menarik napas panjang untuk menguatkan diri. Ia melangkah ke depan panggung. Langkahnya perlahan, seolah setiap gerakan adalah simbol dari kehati-hatian seorang pria yang ingin menyalakan cahaya tanpa membakar rumah harapan mereka. Ia membuka mulut dengan gemetar, bukan karena takut, tetapi karena beban moral yang sangat besar. "Saudaraku," katanya sambil menahan getaran suaranya, "kita semua pernah salah. Dan tidak ada yang lebih berat daripada menyadari bahwa kita meletakkan kepercayaan pada tempat yang keliru." Sebagian orang menunduk, air mata jatuh perlahan seperti butiran hujan pertama yang menyentuh tanah kering. Seorang ibu menyeka wajahnya, bukan karena marah pada Syekh, tetapi karena kecewa pada dirinya sendiri yang terlalu mudah percaya. Seorang lelaki muda mengusap kepalanya, menahan isak karena ia memberi uang untuk operasi adiknya yang sakit, namun kini ia tak tahu harus bagaimana. Abu memandang mereka semua, satu persatu, seperti seorang ayah yang memeluk anak-anaknya dari kejauhan. "Tetapi ingatlah," katanya pelan, "kita semua bisa bangkit lagi. Kita tidak terlahir untuk menjadi korban selamanya. Kita bisa belajar. Kita bisa memilih untuk tidak mengulangi kesalahan. Dan hari ini adalah langkah pertama." Tiba-tiba beberapa orang mulai menangis lebih keras, bukan karena kepedihan, tetapi karena merasa didukung. Akhirnya ada seseorang yang berdiri di tengah mereka bukan untuk mengambil, tetapi untuk menguatkan. Abu merasakan dadanya panas, seperti ada api kecil yang menyala, memberi cahaya untuk semua.
Ia menunduk sejenak, memalingkan wajah karena emosinya hampir pecah, namun ia tahu ia harus tetap kuat. Ia tidak boleh rapuh di depan mereka. Ia menarik napas panjang, mempersiapkan kalimat berikutnya yang akan membuka lembar baru dari konflik panjang itu. Setelah kata-kata Abu meresap ke hati banyak orang yang hadir, suasana menjadi lebih hening. Hening yang bukan kosong, tetapi penuh perasaan, penuh penyesalan, penuh harapan kecil untuk bisa memperbaiki diri. Lalu Abu menatap Syekh Barzuki yang berdiri di panggung dengan sorban terkulai dan wajah pucat yang tak lagi mampu menyembunyikan kegelisahan. Sorban itu, yang tadi menjadi simbol kehormatan dan wibawa palsu, kini tampak seperti beban berat yang hampir menjatuhkan dirinya. Abu memandangnya dengan tatapan tajam namun tidak membenci. Ia tahu manusia bisa berubah ketika diberi kesempatan. Ia juga tahu manusia bisa tersesat karena tekanan hidup, bukan sekadar keserakahan. Ia mendekat beberapa langkah, menyisakan jarak kecil di antara mereka berdua. Jarak itu seolah menjadi garis tipis antara keadilan dan empati, antara kebenaran dan kesempatan untuk memperbaiki diri. "Wahai Syekh," Abu berkata dengan sangat pelan, "aku tidak ingin mempermalukanmu. Aku hanya ingin kebenaran. Jika engkau benar-benar datang dengan niat baik, maka sekaranglah saatnya membuktikan." Suaranya halus, tetapi menusuk tepat ke hati. Kerumunan kembali menahan napas, memandang Syekh dengan harapan baru. Harapan agar ia jujur, harapan agar ia mengakui semuanya dan mulai dari awal. Syekh Barzuki membuka mulutnya, namun tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa seperti ditahan oleh tangan-tangan dari masa lalunya sendiri. Kesombongan, keserakahan, kebohongan yang menumpuk, dan rasa takut akan kehilangan muka. Ia menunduk, memejamkan mata, lalu memegang dadanya. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang bertarung keras, bagian gelap yang ingin mempertahankan kehormatan palsu, dan bagian kecil yang mungkin masih menyimpan secercah kebaikan. Kerumunan menonton tanpa berkedip. Mereka tidak lagi marah, malah mereka seperti sedang menunggu pengakuan yang bisa menenangkan luka mereka. Seorang bapak tua menggenggam tasbih kecilnya dengan erat, bibirnya bergetar membaca doa, berharap agar hari itu menjadi hari penuh kejujuran. Akhirnya, setelah menahan napas panjang, Syekh membuka matanya. Tatapannya tidak lagi garang seperti sebelumnya, tetapi lembek, rapuh, dan penuh rasa bersalah. "Aku," suaranya pecah. "Aku, bukan siapa-siapa." Beberapa orang langsung menutup mulut mereka karena terkejut. Seorang ibu jatuh terduduk, menangis bukan karena marah, tetapi karena merasa lega bahwa kebohongan besar itu akhirnya runtuh. Seorang pemuda melipat wajahnya di antara tangan, menangis keras karena pernyataan itu seperti menyayat jantungnya. "Aku bukan cucu Nabi," lanjut Syekh. Suaranya gemetar seperti ranting yang patah tertiup angin. "Aku hanya orang biasa yang ingin dihormati. Aku hanya ingin merasa berarti." Kata-kata itu membuat sebagian besar penduduk mulai menangis. Mereka menangis karena marah, tapi lebih banyak menangis karena melihat manusia yang selama ini mereka hormati kini roboh di depan mata mereka. Abu menutup matanya sejenak, menahan tangisnya sendiri. Ia tidak membenci pria itu. Ia justru merasakan empati mendalam. Empati pada manusia yang tersesat oleh kebutuhannya sendiri. Syekh Barzuki menjatuhkan tongkatnya, dan suara kayu yang menyentuh lantai bergema seperti patahnya sebuah mahkota palsu. Ia berlutut, memegang wajahnya, berkata lirih, "Ampuni aku, ampuni aku." Suasana berubah menjadi lautan air mata, bukan karena kebohongannya semata, tetapi karena pengakuan itu terasa seperti luka lama yang akhirnya dibuka agar bisa disembuhkan. Saat pengakuan itu menggema di alun-alun, banyak orang seperti kehilangan pijakan. Mereka yang semula percaya sepenuh hati kini merasa berdiri di atas tanah yang rapuh. Beberapa orang menangis keras, beberapa jatuh bersimpuh, dan beberapa tak mampu berdiri karena lutut mereka melemah oleh kenyataan. Di tengah semua itu, Abu Nawas tahu bahwa ada luka batin yang jauh lebih dalam dari sekadar kehilangan uang, luka karena merasa dikhianati, luka karena merasa bodoh, luka karena selama ini berharap pada sesuatu yang fana. Abu menatap Syekh Barzuki yang kini berlutut. Tubuhnya gemetar seperti anak kecil yang ketakutan. Wajahnya memerah, matanya membengkak, dan sorbannya jatuh ke tanah. Melihat keadaan itu, Abu tidak merasa puas. Ia hanya merasa sedih. Sedih karena kebohongan ini merampas ketenangan banyak orang. Sedih karena lelaki ini mulai hancur oleh dosanya sendiri. Perlahan, Abu mendekat. Ia berlutut di samping Syekh, meletakkan tangannya dengan lembut di punggung pria itu. Kerumunan terkejut. Banyak yang tak paham kenapa Abu bersikap selembut itu terhadap orang yang telah berbohong. Tetapi Abu tahu bahwa menegakkan kebenaran bukan berarti menghancurkan manusia.
Wahai saudaraku, bisiknya, engkau telah mengaku. Itu langkah pertama yang sangat besar. Tidak semua orang berani melakukan itu. Sekarang bangunlah. Jangan biarkan dirimu terkubur dalam rasa bersalah selamanya. Syekh menangis lebih keras, bahunya berguncang. Aku telah membuat mereka berharap. Aku mengambil dari orang miskin. Aku menipu buruh. Aku jahat, Abu. Abu menggeleng, suaranya tenang namun tegas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah salah. Yang membedakan kita adalah apakah kita mau memperbaiki atau terus berpura-pura. Kata-kata itu membuat kerumunan terdiam. Perlahan, beberapa orang mulai mereda tangisnya. Ada yang memegang tangan pasangan mereka lebih erat, ada yang mengusap air mata anak kecil yang belum memahami apa yang terjadi, dan ada yang memandang Abu dengan harapan bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Kemudian, dari sisi kiri panggung, seorang nenek renta dengan tongkat kayu mendekat. Langkahnya lambat, lututnya gemetar, namun tekadnya kuat. Banyak orang membantu menuntunnya ke depan. Wajah nenek itu terlihat paling hancur dibanding semua orang, karena ia telah menjual cincin warisan untuk berdonasi kepada Syekh. Nenek itu berhenti tepat di depan Syekh Barzuki. Mata tuanya berkaca-kaca, dan suaranya gemetar. Nak, aku sudah tua, cincin itu satu-satunya kenangan dari suamiku. Kenapa kau tega? Tangisan Syekh meledak keras. Nenek, aku minta maaf. Aku tak pantas. Nenek itu menangis, memegang dadanya seperti ingin menahan hatinya agar tidak pecah. Abu meraih bahu nenek itu, membantu menenangkannya. Lalu ia berkata lembut, Nenek, maafkan dia bukan berarti melupakan luka. Tapi maafkan dia agar nenek tidak membawa beban itu seumur hidup. Nenek itu terisak, lalu memejamkan mata. Setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan. Air matanya mengalir, namun ada sedikit ketenangan muncul di wajahnya. Syekh Barzuki hendak mencium tangan nenek itu, tetapi nenek itu mundur sedikit, berkata pelan namun tegas, perbaiki dirimu dulu, nak. Dan kalimat itu menghantam semua hati yang hadir. Mereka tahu, kebohongan bisa melukai, tetapi pengakuan dan perbaikan bisa menyembuhkan. Abu menatap kerumunan, lalu berkata, mulai hari ini, mari kita belajar bersama. Kita bukan korban, kita adalah manusia yang bangkit. Setelah nenek itu meninggalkan panggung dengan air mata yang masih mengalir namun langkahnya lebih tenang, Abu mengalihkan perhatiannya pada seluruh kerumunan. Wajah-wajah mereka kini bukan lagi wajah orang yang terperdaya, tetapi wajah orang yang mulai menemukan kembali harga dirinya. Banyak dari mereka merasa malu karena telah tertipu, namun Abu tahu rasa malu itu bisa berubah menjadi kebijaksanaan jika diarahkan dengan benar. Abu mengangkat tangannya perlahan, isyarat agar semua yang hadir memperhatikan. Saudaraku, katanya dengan suara lembut namun menggema, hari ini bukan hari kehancuran. Ini adalah hari kebangkitan. Kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Kita tidak boleh terpuruk hanya karena satu kesalahan. Seorang lelaki muda di barisan depan, wajahnya kusut, mengangkat tangan dan bertanya dengan suara serak. Tapi bagaimana dengan uang kami, Abu? Itu semua jerih payah kami. Apakah Syekh akan mengembalikannya? Semua mata tertuju pada Syekh Barzuki yang masih berlutut, memegang wajahnya, tubuhnya gemetar. Abu menunggu sampai Syekh menenangkan diri. Setelah beberapa saat, Syekh mengangkat kepalanya, matanya bengkak dan merah. Aku akan mengembalikannya semua. Aku bersumpah demi Allah, aku akan bekerja seumur hidupku jika perlu, untuk mengembalikan setiap keping yang kalian berikan. Kerumunan mendesah, bukan sekadar lega, tetapi tersentuh karena melihat tekad seseorang yang benar-benar ingin memperbaiki kesalahannya. Namun Abu tahu mengembalikan uang saja tidak cukup. Yang perlu dipulihkan adalah kepercayaan yang telah hilang. Abu berkata, mengembalikan uang adalah langkah awal. Tapi kalian semua harus belajar dari ini. Jangan mudah tertipu oleh gelar, sorban, atau kata-kata manis. Ukurlah manusia dari akhlaknya, bukan dari penampilannya. Lalu tiba-tiba seorang gadis kecil menghampiri panggung sambil membawa sepiring kecil roti. Roti itu bentuknya tidak rapi, mungkin roti sisa dari dagangan ibunya. Gadis kecil itu memandang Syekh dengan mata penuh belas kasih yang polos, lalu mengulurkan roti itu sambil berkata lirih, "Pak, Bapak lapar." Suasana langsung pecah oleh tangisan. Banyak orang menutup wajah mereka, menahan isak. Bahkan Abu sendiri merasakan matanya panas. Gadis kecil itu tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu ada seorang pria yang menangis dan mungkin lapar.
Syekh menerima roti itu dengan tangan gemetar. Ia menatap gadis kecil itu lama sekali, lalu menangis keras sambil memeluk roti itu. Aku tak pantas menerima kebaikanmu. Gadis kecil itu menggeleng dan berkata, Ibu bilang, orang yang menangis harus diberi roti, supaya hatinya kenyang juga. Kalimat itu menghancurkan seluruh kerumunan menjadi air mata. Tidak ada yang lebih murni daripada belas kasih seorang anak, dan hari itu, belas kasih itu menjadi cahaya kecil yang menembus kegelapan kebohongan. Abu menyeka matanya dan tersenyum kecil kepada gadis itu. Kau malaikat kecil pada hari ini, katanya. Dan semua orang merasakan sesuatu, bahwa kebaikan, sekecil apapun, mampu mengubah dunia. Setelah kejadian roti itu, suasana berubah menjadi lembut dan penuh kasih. Orang-orang mulai memahami bahwa kebohongan Syekh adalah salah, tetapi seluruh kejadian ini membawa mereka pada pelajaran besar. Manusia bisa jatuh, tetapi manusia juga bisa diangkat kembali. Abu Nawas menatap Syekh dengan tatapan yang tidak lagi menghakimi, tetapi lebih seperti saudara tua yang ingin menuntun. Syekh, katanya perlahan, kau telah mengaku dan berjanji untuk memperbaiki diri. Tapi ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Syekh mengangkat wajahnya, wajah yang penuh duka dan penyesalan. Apa itu, Abu? Engkau harus meminta maaf kepada setiap orang yang telah percaya padamu. Bukan di hadapan mereka saja, tetapi di dalam hati mereka. Kau harus melihat mereka satu persatu, merasakan luka yang mereka rasakan, dan benar-benar meminta maaf. Kata-kata itu membuat Syekh terdiam lama. Ia mengangguk perlahan, lalu berdiri dengan kaki yang masih goyah. Ia memandang seluruh kerumunan, dan wajahnya runtuh dalam kesedihan. Ia berjalan ke arah orang pertama, seorang bapak tua yang kehilangan uang tabungan. Syekh berlutut di hadapannya, menundukkan kepala, dan berkata, Maafkan aku telah mengambil sesuatu yang bukan hakku, aku telah menyakitimu. Bapak tua itu menangis, menepuk pelan bahu Syekh, dan berkata, Bangkitlah, nak, kita semua pernah salah. Lalu ia berpindah ke orang berikutnya, seorang ibu yang menggendong bayi kurus. Aku telah mengambil dari seorang ibu yang sedang berjuang, aku tidak tahu apa yang mendorongku. Aku menyesal. Ibu itu menangis sambil memegang pipi Syekh, berkata, Tidak apa, tapi buktikan bahwa kau akan berubah. Lalu Syekh pergi ke Laila, yang selama ini memelukain sarungnya sambil menangis tanpa suara. Ia berlutut, berkata, Laila, aku tahu uang yang kau beri adalah makanan anak-anakmu, maafkan aku. Laila menutup wajahnya, menangis keras, lalu berkata, Aku sudah kehilangan banyak, tapi aku tidak ingin kehilangan kemampuanku memaafkan. Aku maafkan kau. Kerumunan menangis bersama, seolah air mata mereka membersihkan luka yang dibawa selama ini. Abu berdiri, melihat semuanya, dan hatinya terasa penuh luka yang disembuhkan, penuh harapan yang kembali tumbuh. Ia lalu berkata kepada mereka, Ingatlah hari ini. Hari ini bukan hari Syekh jatuh, tetapi hari ketika kita bangkit sebagai manusia yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih penuh belas kasih. Dan hari itu, seluruh kota mengingat, bukan kebohongan yang menjadi sejarah, tetapi keberanian untuk mengaku, memaafkan, dan memperbaiki diri. Setelah Syekh Barzuki meminta maaf satu persatu, kerumunan mulai mereda, namun suasana emosional masih terasa tebal di udara. Banyak orang masih mengusap air mata, bukan karena sedih saja, tetapi karena kelegaan yang datang setelah kebenaran akhirnya disingkapkan. Abu Nawas berdiri sedikit terpisah dari mereka, memandangi semua wajah itu, wajah-wajah yang berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, mencari secercah cahaya dalam hidup mereka yang penuh perjuangan. Abu memperhatikan seorang demi seorang, seolah ia sedang membaca kitab kehidupan yang rumit dan penuh luka. Di sudut panggung, ada seorang lelaki muda bernama Raffi yang wajahnya terlihat paling hancur. Ia menunduk, kepalanya menempel pada kedua lututnya, gemetar seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Raffi adalah seorang buruh kasar yang sehari-harinya bekerja menurunkan karung-karung berat di pelabuhan kota. Upahnya kecil, tubuhnya selalu pegal, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia menabung sedikit demi sedikit untuk membeli obat bagi ibunya yang menderita penyakit paru-paru. Namun, beberapa hari lalu, ia memberikan separuh uang tabungannya kepada Syekh Barzuki karena percaya bahwa, berkah doa keturunan Nabi, akan mempercepat kesembuhan ibunya. Kini, setelah mengetahui kebenaran pahit itu, Raffi merasa dirinya adalah manusia paling bodoh di dunia. Abu Nawas mendekatinya perlahan. Ia duduk di sebelah Raffi, tidak berkata apa-apa pada awalnya. Ia tahu, kadang manusia tidak butuh kata-kata, mereka hanya butuh seseorang yang duduk bersama mereka dalam gelap, tanpa syarat,
tanpa nasihat berlebihan. Setelah beberapa lama, Raffi mengangkat wajahnya. Mata mudanya yang biasanya penuh semangat kini kosong, seperti bara yang dipadamkan oleh air hujan. "Abu," katanya pelan, suaranya bergetar. Ibuku butuh obat. Aku sudah berikan uangku padanya. Sekarang bagaimana aku harus bilang pada ibu kalau anaknya tertipu?" Air mata itu jatuh, perlahan, satu persatu, seperti tetesan hujan yang tak mampu menahan beban awan yang terlalu lama dipaksa menahan. Abu merasakan gelombang hangat di matanya sendiri. Ia menahan sedih yang hendak pecah, tetapi ia tahu ia harus kuat. Ia meletakkan tangan pada bahu Raffi dan berkata, "Raffi, kesalahanmu bukanlah ketertipuan. Kesalahanmu hanya terlalu percaya pada kebaikan. Dan itu bukan dosa." "Tapi aku gagal sebagai anak." Raffi menutup wajahnya, suaranya pecah. "Aku berikan uang untuk sesuatu yang tidak nyata. Sekarang ibuku, bagaimana jika sakitnya bertambah buruk? Abu? Bagaimana kalau aku tidak bisa menyelamatkannya?" Abu tidak menjawab segera. Ia menatap langit yang mulai memerah, seperti senja yang juga ikut menangis hari itu. Lalu ia berkata, "Raffi, terkadang Allah tidak menilai hasilmu. Dia menilai niatmu. Kau memberikan uang itu bukan untuk pamer, bukan untuk duniawi, tetapi karena cinta pada ibumu. Cinta yang seperti itu tidak akan pernah menjadi kesalahan." Raffi menangis lebih keras. Tubuhnya berguncang, suaranya pecah, dan Abu pun memeluknya. Pelukan itu bukan sekadar pelukan, itu adalah pengakuan bahwa manusia berhak jatuh, berhak salah, dan berhak diperbaiki. Dan kerumunan yang melihat mereka ikut menangis. Tidak ada yang berani menahan air mata lagi. Hari itu, kota itu bukan tempat penuh debat, melainkan tempat di mana luka kolektif terbuka, namun juga sembuh pelan-pelan oleh rasa saling memahami. Ketika suasana sedikit reda, Abu menyadari bahwa masih banyak wajah yang memendam luka. Salah satu yang paling dalam adalah seorang wanita paruh baya bernama Maryam, wanita yang kehilangan anak semata wayangnya setahun lalu. Sejak itu hidupnya seperti bayangan, ia menjalani hari-harinya dengan tubuh, tetapi jiwanya tertinggal di tahun lalu, bersama anaknya yang tak pernah pulang. Ia datang ke majelis itu karena ia berharap bisa mendengar sesuatu yang memberi kedamaian, sesuatu yang membuat jiwanya bisa pulang dari kesedihan panjang itu. Ketika Syekh Barzuki berkhotbah, Maria merasa seakan anaknya mengetuk pintu hatinya dari dunia lain, memberikan isyarat untuk percaya. Kata-kata manis Syekh menjadi semacam panggilan pulang bagi luka yang tak pernah sembuh itu. Ia memberi emas kecil, satu-satunya warisan dari ayahnya yang sudah tiada, karena ia pikir mungkin itu akan membuka pintu ketenangan yang selama ini hilang darinya. Sekarang, ketika ia mendengar bahwa Syekh bukanlah siapa yang ia kira, Maryam berdiri terpaku. Matanya menatap kosong. Jauh, sangat jauh, seolah melihat bayangan masa lalu yang kembali meremukkan hatinya. Abu perlahan berjalan mendekatinya. "Maryam," panggilnya pelan. Wanita itu menoleh. Matanya memerah, tidak berkedip, seolah masih tersesat di antara harapan dan kenyataan. "Abu, aku sudah kehilangan anakku, dan sekarang, aku kehilangan kepercayaanku juga." Abu merasa hatinya sendiri retak. Ia menghela napas panjang, seperti menarik masuk seluruh rasa sakit yang melingkupi wanita itu. "Aku hanya ingin sesuatu yang membuatku merasa dia masih dekat. Abu," Maria menggenggam kain kerudungnya erat-erat. "Aku hanya ingin merasakan bahwa Allah masih memelukku, bahwa hidup ini tidak sekejam itu." Air matanya jatuh, satu demi satu, seperti kaca yang pecah tanpa suara. "Maryam," Abu berkata lembut, "anakmu dekat. Lebih dekat dari yang kau tahu. Setiap air matamu, setiap doa saat kau merasa sendirian, semuanya didengar. Tidak perlu seseorang mengaku cucu Nabi untuk membuatmu merasa dicintai. Cinta Allah itu luas, lebih luas daripada kebohongan manusia." Maria menangis semakin keras. Tubuhnya bergetar, dan Abu memegang kedua bahunya agar ia tidak roboh. "Tidak apa menangis, Maryam. Tidak apa merasa rapuh. Kau manusia. Kau ibu. Dan para ibu menyembunyikan luka paling dalam di dunia ini." Semua orang menunduk. Ada yang menutup wajah, ada yang menggenggam tangan pasangannya. Suasana berubah menjadi lautan empati. Abu lalu berkata pelan, "Anakmu tidak akan bangga jika kau menyalahkan dirimu karena tertipu. Ia akan lebih bangga jika kau bangkit, Maryam. Jika kau terus melangkah, walau hati terasa patah." Dan Maryam, untuk pertama kalinya sejak setahun lalu, menangis seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat aman untuk melepaskan semuanya. Dengan hati yang masih berat,
Abu kembali ke tengah panggung. Matahari mulai tenggelam di balik bangunan-bangunan kota, meninggalkan cahaya jingga yang lembut seperti pelukan hangat. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma pasar, debu, dan doa-doa yang masih menggantung di udara. Syekh Barzuki kini berdiri, meskipun tubuhnya masih goyah. Ia menatap kerumunan dengan mata penuh penyesalan yang jujur. Abu melihat itu, dan meskipun ia tahu jalan kembali bagi Syekh tidak akan mudah, ia tetap percaya bahwa manusia bisa berubah bila ia benar-benar ingin. Kerumunan mulai mendekat, tetapi bukan untuk menyerang, melainkan untuk mendengar penjelasan terakhir dari pria yang pernah mereka anggap suci. Syekh mengusap wajahnya dan berkata, "Saudara-saudara, aku tahu kata-kataku tidak akan cukup untuk memperbaiki semua. Tapi izinkan aku bercerita, agar kalian tahu mengapa aku menjadi seperti ini." Abu kaget. Ia tak menyangka Syekh akan membuka kisah hidupnya di depan begitu banyak orang. Tetapi ia diam, memberi ruang. Syekh menarik napas panjang. "Aku dilahirkan dari keluarga miskin. Ayahku buta, ibuku bekerja sebagai penjahit. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa keturunan para nabi adalah mereka yang paling dihormati. Dan karena aku tidak punya siapa-siapa, aku ingin dihormati. Aku ingin merasa berharga." Suasana hening. Banyak orang menatapnya, tidak lagi dengan kemarahan, tetapi dengan rasa ingin tahu. Waktu kecil, Syekh melanjutkan, aku sering melihat orang-orang mencium tangan ulama. Aku ingin menjadi seperti mereka. Aku belajar sedikit agama, hafal beberapa ayat, dan ketika aku besar, ada yang memujiku, mengatakan suaraku bagus, mengatakan aku tampak karismatik. Sejak itu aku mulai memoles diri, menambah sorban, menambah gelar, sampai akhirnya aku percaya pada kebohongan yang kubuat sendiri. Air mata menggenang di mata Syekh. Aku tidak mulai sebagai penipu, tapi aku menjadi penipu karena aku takut. Takut tidak dihargai, takut tidak dianggap, takut menjadi tidak ada. Kata-kata itu menghantam hati banyak orang. Mereka sadar bahwa meski Syekh salah, ia juga manusia yang tersesat oleh luka masa kecilnya sendiri. Abu menghela napas panjang. Ia tahu, manusia seperti ini tidak hanya butuh hukuman, tetapi butuh penyembuhan. "Syekh," kata Abu, "pengakuanmu adalah awal dari perubahan. Tapi kau harus membuktikan semuanya dengan tindakan." Syekh mengangguk berulang kali, air matanya mengalir. Dan di saat itu juga, banyak orang menangis, bukan hanya karena Syekh, tetapi karena melihat diri mereka sendiri dalam cerita itu, ketakutan, luka, dan keinginan untuk diakui. Sore berubah menjadi malam. Lampu-lampu minyak dinyalakan satu persatu, menciptakan cahaya kuning keemasan yang bergetar ketika diterpa angin. Alun-alun kota berubah dari tempat keramaian menjadi tempat perenungan. Orang-orang duduk di berbagai sudut, berbicara pelan, merenungi apa yang telah terjadi. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi ruang penyembuhan bersama. Abu berjalan ke tengah alun-alun, di mana anak-anak duduk melingkar, ingin mendengar cerita seperti biasa. Namun kali ini wajah mereka tidak ceria. Mereka bingung, sedih, dan takut melihat orang dewasa yang mereka hormati runtuh di depan mata mereka. Seorang anak laki-laki kecil, yang tadi memberikan koin 1 dirhamnya, mendekati Abu sambil menarik ujung jubahnya. "Tuan Abu, apakah semua orang dewasa bisa bohong?" tanyanya dengan suara pelan. Pertanyaan itu menusuk jantung Abu seperti pisau kecil. Ia jongkok, menatap anak itu tepat di mata, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar, "Anakku, orang dewasa juga manusia. Mereka bisa salah. Mereka bisa berbohong. Tetapi tidak semua dewasa itu buruk. Banyak dari mereka yang jujur, yang akan mati-matian melindungimu. Dan, tugas kita adalah belajar membedakan mana yang benar dan mana yang palsu." Anak itu menunduk pelan, lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, bagaimana aku tahu yang mana yang benar?" Air mata hampir jatuh dari sudut mata Abu. Ia menghirup napas, lalu menjawab, "Kau lihat hatimu, lihat akhlaknya, bukan bajunya, bukan sorbannya. Orang baik tidak perlu banyak bicara untuk terlihat baik. Kau akan merasakannya." Anak itu mengangguk pelan. Lalu tanpa diduga, ia memeluk Abu erat-erat. Pelukan itu membuat Abu kehilangan kendali atas emosinya. Ia memeluk balik si kecil itu, menahan isak yang ingin keluar. Sebagian kerumunan melihat adegan itu dan menangis. Bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya penyelamat hari itu, dia adalah manusia yang mampu merangkul dunia tanpa menghakimi. Dan malam itu, alun-alun yang biasanya penuh tawa menjadi tempat di mana manusia saling memeluk luka masing-masing. Malam semakin larut, tetapi tidak seorang pun ingin pulang.
Semua merasa dunia sedang berubah di depan mata mereka. Abu berdiri di panggung untuk terakhir kalinya hari itu. Angin malam menyentuh wajahnya, mengibaskan jubah lusuhnya yang penuh tambalan. Ia menatap langit gelap yang bertabur bintang, bintang yang terasa lebih dekat daripada biasanya, seolah ikut menyaksikan hari penuh air mata itu. Ia menatap kerumunan yang masih setia menunggu kata-katanya. Mata mereka memerah, wajah mereka lelah, namun ada cahaya baru yang muncul, cahaya kesadaran, cahaya kejujuran, cahaya saling menguatkan. Abu menarik napas panjang dan berkata, "Saudaraku, hari ini kita belajar sesuatu yang besar. Kita belajar bahwa manusia bisa salah, dan bisa memperbaiki diri. Kita belajar bahwa kepercayaan itu rapuh, namun bisa tumbuh lagi bila dipeluk dengan akhlak. Kita belajar bahwa penampilan tidak menjamin kesucian, hanya hati yang membuktikan." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kita juga belajar bahwa setiap dari kita membawa luka. Luka masa kecil, luka kehilangan, luka dihianati, luka miskin, luka ditinggalkan. Tapi ingatlah, luka bukan untuk disembunyikan. Luka itu untuk dibawa, agar kita bisa saling memahami. Mata banyak orang mulai berkaca-kaca kembali. Abu melanjutkan, "Jangan menyalahkan diri kalian karena tertipu. Jangan menyalahkan diri kalian karena memberi. Memberi dengan niat baik, tidak pernah salah di mata Allah." Suasananya syahdu. Angin malam seperti ikut mengusap pipi mereka. Tapi setelah hari ini, Abu berkata dengan suara lembut namun kuat, "Jadilah manusia yang lebih bijak. Jangan beri tanpa melihat akhlaknya. Jangan percaya tanpa melihat kejujurannya. Dan jangan pernah berhenti berharap, sebab harapanlah yang membuat kita bangkit." Kerumunan mulai menangis lagi, bukan karena sedih, tetapi karena merasa dipeluk oleh kata-kata Abu. Mereka merasa diperhatikan, dihargai, dan dipulihkan. Dan ketika Abu menutup pidatonya dengan perlahan, ia berkata, "Ketahuilah, di dunia ini, manusia jatuh bukan untuk selamanya. Manusia jatuh agar ia tahu bagaimana rasanya bangkit." Malam itu, kota kecil itu menjadi tempat penyembuhan. Orang-orang pulang dengan langkah lebih ringan, meski hati mereka masih penuh luka. Namun setidaknya, mereka pulang dengan cahaya bahwa hari esok bisa lebih baik. Malam makin larut, tetapi alun-alun masih dipenuhi oleh lingkaran-lingkaran kecil orang yang saling menatap, saling memegang tangan, seolah ingin memastikan bahwa mereka benar-benar tidak sendirian. Di tengah itu, Syekh Barzuki duduk bersila, bukan lagi di atas panggung penghormatan, melainkan di lantai yang sama dengan mereka semua. Sorot lampu minyak memantulkan garis-garis penyesalan di wajahnya. Ia tampak lebih tua dalam beberapa jam terakhir daripada tahun-tahun yang pernah ia jalani. Ia menatap ke arah orang-orang yang dulu ia pikat. Ada rasa malu yang dalam, namun juga ada tekad baru yang perlahan tumbuh seperti tunas dalam tanah yang retak. Orang-orang mendekat, beberapa masih ragu, namun sebagian lain memberi ruang. Di antara yang memberi ruang itu, syahdu terlihat Laila yang memegang erat baju anaknya, Raffi yang masih meneteskan air mata tiap kali membayangkan wajah ibunya, dan Maryam yang sesekali menghela napas panjang seolah sedang menimbang antara luka dan pengampunan. Abu Nawas berdiri sedikit di belakang, mengamati. Ia merasakan denyut kemenangan yang bukan dari mematahkan seseorang, melainkan dari membangunkan nurani kolektif. Ia mengingat lagi janjinya pada ibunya, untuk melindungi orang yang rentan dari tipu daya. Kini janji itu terasa seperti amanah yang semakin berat namun indah untuk ditunaikan. Ia menyusuri kerumunan, menatap mata tiap keluarga yang hadir. Di setiap tatapan ia membaca kisah. Ada duka yang menua, ada kesabaran yang sudah bersisik, ada harap yang hampir pudar. Abu merasakan suatu dorongan. Ini bukan akhir cerita, melainkan awal proses panjang. Dan proses itu harus dimulai sekarang juga, malam itu juga. Syekh Barzuki kemudian mengangkat suaranya pelan. Suaranya yang dulu dipoles kini bergetar karena kejujuran. "Saudara-saudaraku," katanya, "aku tidak punya alasan yang indah. Aku hanya punya penyesalan dan kemauan untuk menebus. Aku ingin memulai sesuatu yang nyata, bukan sekadar janji di bibir. Mulai besok, aku akan bekerja di ladang amal yang akan kita dirikan bersama. Setiap uang yang masuk akan dicatat terbuka. Aku rela bekerja dari subuh hingga larut, bekerja mengangkat karung, menyiapkan makanan, mendistribusikan obat, dan melayani tanpa sorban, tanpa gelar, hanya sebagai manusia yang berusaha menebus kesalahannya." Kata-kata itu membekas. Suara Syekh tak lagi hendak meyakinkan dengan retorika. Ia menawarkan bukti melalui tindakan, sesuatu yang selama ini ditagih oleh hati banyak orang. Ada yang masih meragukan. Namun banyak lainnya melihat isi hati pria itu yang mulai keringat,
melihat tangan-tangan yang siap menggenggam pekerjaan kasar sebagai tanda tekad. Di sudut kerumunan, seorang pemuda membuka dompetnya kembali, mengambil beberapa dirham, bukan untuk memberi pada Syekh, melainkan untuk membayar obat bagi tetangga yang sakit, sebuah tindakan spontan yang menular. Raffi mendengar itu dan merasa ada secercah api di dadanya yang mulai menyala kembali. Laila menarik napas dalam, merasakan sebuah keyakinan baru bahwa hidupnya mungkin masih punya ruang untuk bermanfaat. Maria menutup mata, membayangkan anaknya tersenyum dari suatu tempat yang penuh kasih, merasakan bahwa pengampunan bukan sekadar kata, melainkan jalan hidup. Di antara semua itu, ada dialog-dialog kecil yang lahir spontan. Tetangga saling bertukar nomor dokter baik, ibu-ibu merencanakan jeda jadwal kerja untuk menjaga anak-anak agar orang tua sakit bisa berobat. Pemilik toko roti berjanji menyumbang roti tiap minggu untuk dapur umum baru. Dan beberapa orang yang punya keterampilan administrasi menawarkan diri untuk menata laporan keuangan yang terbuka. Semua ide itu bukan gagasan yang datang dari satu orang, melainkan dari luka bersama yang berubah jadi kesadaran kolektif untuk membuat sistem yang melindungi, agar tidak ada lagi korban yang tertipu oleh wajah suci yang palsu. Malam itu, bukan hanya Syekh yang mulai menata hidupnya, kota kecil itu tampak menata ulang jiwanya. Keesokan harinya, matahari menanjak dengan lembut, menyirami alun-alun yang semalam dipenuhi air mata. Warga bangun lebih awal dari biasanya. Ada kebingungan bercampur harap di udara. Abu Nawas sudah lebih dulu berada di balai desa bersama beberapa pemuda yang malam tadi menawarkan diri. Mereka membersihkan ruang, mengeluarkan papan tulis, menyiapkan kotak amal yang kini diberi label, dapur pengobatan publik, terbuka tercatat. Syekh Barzuki datang dengan tangan yang muak oleh pekerjaannya sendiri. Ia membawa karung berisi beras untuk dibongkar. Tidak ada lagi sorban rapi, hanya kain lap yang menutupi kepala karena debu kerja. Ia berjalan pelan, berkeringat, berkacak pinggang seperti pekerja biasa, dan banyak orang memandangnya tanpa cemoohan. Sebagian hanya melihat tindakan, bukan masa lalu. Laila datang membawa dua anaknya, matanya masih ada susulan bekas tidur yang tidak menentu. Namun ada senyum kecil ketika ia melihat pemandangan baru. Meja pendaftaran yang disusun rapi, nama-nama relawan yang tertulis, jadwal dokter yang akan hadir, dan daftar voucher obat bagi yang membutuhkan. Suatu sistem sederhana, tetapi bagi orang yang sehari-hari hidup setengah mati mencari bantuan, sistem itu adalah jawaban yang nyata. Raffi datang membawa surat pengantar dari sebuah koperasi kecil yang memberinya pinjaman tanpa bunga untuk biaya rumah sakit ibunya. Sebuah hasil kerjasama spontan antara beberapa warga yang larut dalam empati. Maryam datang tanpa beban perhiasan masa lalu. Ia memilih menjadi relawan kecil di bagian penyambutan pasien, karena ia merasakan kesembuhan batin ketika melayani orang lain seperti anaknya yang hilang dulu. Hari itu, dapur umum pertama di kota itu buka. Ratusan porsi makanan disiapkan, obat-obat dasar terbagi melalui voucher, dan anak-anak yang semalam hampir kelaparan kini mendapat sarapan hangat. Banyak yang meneteskan air mata melihat pemandangan itu, bukan karena sedih, tetapi karena haru melihat kekuatan komunitas bergerak. Syekh Barzuki bekerja keras. Ia mengangkat karung, mengaduk kuah, membelah roti, mengantarkan nampan, bukan sebagai simbol, melainkan perbuatan. Setiap tetes keringatnya menjadi penebus di mata sebagian orang, tetapi yang paling penting, setiap tindakan itu mulai mengganti kata-kata kosong dengan bukti nyatanya. Di sela kegiatan, Abu menyempatkan diri berdiri di depan papan pengumuman tempat warga menulis keluhan dan kebutuhan. Ia membaca satu persatu dan merasakan bahwa luka kota ini lebih dalam dari yang mereka kira. Ia menghubungkan orang yang butuh dengan yang bisa membantu. Siapa yang punya keahlian, siapa yang bisa memberi sedikit modal, siapa yang bisa menjadi relawan jangka panjang. Abu tidak lagi hanya bercanda di pasar. Ia kini menjadi jembatan antara hati yang terluka dan solusi yang sederhana namun efektif. Ia sering terkenang ucapan ibunya, "Anakku, yang membuat hidup berarti bukanlah pujian, tetapi apa yang kau lakukan untuk orang yang tak bisa membalasmu." Ia tersenyum sendu. Malam sebelumnya ia sudah menepati janji untuk melindungi mereka yang rentan, bukan dengan nalar semata, tetapi dengan tindakan nyata. Sehari itu berlalu dengan kerja keras dan harapan. Malamnya, kota berkumpul lagi di alun-alun, bukan untuk mendengar ceramah, tetapi untuk melaporkan kegiatan hari itu. Laporan yang dibacakan sederhana, berapa porsi makanan dibagikan, berapa pasien yang mendapat obat, siapa saja yang butuh tindak lanjut medis. Orang-orang bertepuk tangan bukan karena mengagumi Syekh, melainkan karena melihat bukti nyata bagaimana luka kolektif bisa disembuhkan perlahan bila ada niat, integritas, dan kerja bersama. Banyak warga meneteskan air mata, ada yang memeluk relawan, ada yang memeluk tetangganya, dan ada pula yang memberi pelukan hangat pada Syekh, bukan mengampuni sekonyong, tetapi mengiyakan kemungkinan manusia berubah. Waktu berjalan, minggu demi minggu berubah menjadi bulan,
dan perlahan kota itu mulai membalikkan halamannya. Dapur umum menjadi komunitas pangan yang stabil, posko pengobatan berkembang menjadi klinik kecil yang dikelola secara gotong royong. Data keuangan rutin dipublikasikan di papan pengumuman dan di grup warga. Keterbukaan itu menumbuhkan kembali rasa percaya yang sempat remuk. Syekh Barzuki menjalani proses yang tidak instan. Ia belajar dari kesalahan, bekerja bahu-membahu, dan menerima koreksi tanpa lagi merasa dirinya harus tahan malu. Ia menempuh hari-hari yang berat, bangun sebelum subuh, datang ke klinik, mengantar bahan makanan, dan duduk mendengar keluh kesah warga tanpa memersekusi mereka dengan khotbah panjang. Di malam hari, ia sering terlihat duduk bersama para relawan, membuka buku panduan administrasi, mempelajari akuntansi sederhana agar transparansi yang dijanjikannya bukan sekadar retorika. Perubahan itu tidak datang tanpa gesekan. Masih ada yang tidak percaya penuh, ada keluarga yang menolak bersentuhan dengan pria yang dulu menipu, dan ada pula polemik kecil tentang bagaimana manajemen dana harus dilakukan. Namun Abu selalu ada sebagai fasilitator yang sabar. Ia mengingatkan bahwa proses penyembuhan manusia memerlukan waktu, bahwa pengampunan bukan berarti pelupa, dan bahwa akal harus tetap waspada. Ia sering mengutip pepatah lama yang pernah diajarkan ibunya. Bangkit itu proses, bukan drama satu hari. Kata-kata sederhana itu menjadi bintang penuntun saat warga merasa goyah. Suatu hari, ketika musim panen pertama setelah perbaikan sistem tiba, ladang komunitas yang dulunya hampir terlantar kini dipanen bersama. Beras, sayur, dan buah dibagi untuk dapur, untuk keluarga miskin, dan sebagian kecil dijual untuk menutup biaya operasional klinik. Raffi, yang semula hampir putus asa karena ibunya sakit, kini ikut memanen. Matanya lebih terang, senyumnya kembali, walau samar, karena ibunya menerima perawatan yang memadai dan mulai pulih pelan-pelan. Laila berhasil menyekolahkan kembali anak sulungnya dengan bantuan beasiswa kecil yang diinisiasi oleh komunitas. Maryam, yang dulu merasakan kehampaan paling dalam, kini berinisiatif membuka kelompok dukungan bagi ibu-ibu yang kehilangan anak, sebuah usaha kecil yang memberi ruang bagi mereka untuk saling berbagi dan menyembuhkan luka. Kisah itu tidak hanya soal pemulihan sosial, ia menjadi kisah penebusan yang mengajarkan bahwa ketika masyarakat bersatu, bahkan luka terbesar bisa diurai bersama. Syekh Barzuki tetap menjadi figur yang dipantau banyak orang, tidak lagi sebagai pemimpin mistis, tetapi sebagai relawan yang bekerja tanpa pamrih. Ia berkeringat, lelah, dan sering menangis sendirian saat merenungkan masa lalunya, tetapi ia juga merasakan damai ketika seorang nenek memberi senyum sederhana, ketika seorang anak yang dulu kelaparan kini bermain riang di halaman klinik. Tiap senyum itu adalah langkah kecil yang menghapus noda masa lalu. Di malam perayaan panen kecil itu, warga berkumpul lagi. Mereka menyusun meja panjang, membagikan hasil panen, menyanyi bersama, dan berbagi kisah. Di antara gelak tawa dan isak haru, Syekh berdiri dan berkata pelan, suaranya tak lagi berusaha meyakinkan, melainkan mengundang empati. Terima kasih telah memberi aku kesempatan kedua. Aku tidak pantas dimuliakan, tetapi aku berjanji akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi sebanyak yang kubisa. Banyak yang menangis mendengarnya, ada juga yang masih waspada. Namun malam itu terasa seperti titik balik, sebuah ritual kolektif yang menandai bahwa luka boleh ada, tapi langkah perbaikan yang nyata lebih kuat dari sekadar rasa malu dan dendam. Waktu terus bergulir. Tahun demi tahun sedikit demi sedikit menutup luka yang pernah terbuka lebar. Kota kecil itu tumbuh menjadi komunitas yang lebih tangguh, berkat pelajaran pahit yang sempat mereka alami. Dapur umum kini menjadi sekolah keterampilan memasak, klinik menjadi pusat pelatihan kesehatan dasar, dan alun-alun yang dulu penuh gaduh kini menjadi tempat pertemuan untuk merencanakan masa depan bersama. Anak-anak yang dulu kurus kini tumbuh sehat, menutup rambut mereka yang kusut dengan senyum. Para orang tua yang semula gemetar ketika memikirkan masa depan kini mulai bercita-cita, ingin anak mereka kuliah, ingin modal usaha kecil untuk mandiri, ingin agar generasi berikutnya tak mudah tergoda oleh janji manis tanpa bukti. Syekh Barzuki, yang dulu menjadi simbol kebohongan, kini menjadi simbol penebusan yang berjalan lambat namun konsisten. Ia masih memiliki penyesalan yang dalam, ia pun tidak berharap semua orang memaafkannya dalam sekejap. Namun ia melakukan hal yang mungkin lebih sulit dari meminta maaf. Ia menjalani hidup yang menebus sekali demi sekali, hari demi hari. Ia mengajari anak-anak mengaji sederhana tanpa menyebut statusnya, ia membantu memanen bersama petani, ia mengantarkan orang tua ke klinik, dan ketika ada warga yang kesulitan membayar biaya pendidikan, ia berkontribusi dengan kerja kerasnya sendiri. Wajahnya masih membawa bekas penyesalan, namun kini ada ketulusan yang tak bisa ditawar, ketulusan yang lahir dari kerja nyata. Suatu sore, di tepi sungai kecil yang mengalir pelan, Abu dan Syekh duduk menghadap air. Mereka diam sejenak,
membiarkan suara gemericik air menjadi musik renungan. Syekh menatap Abu dengan mata yang dalam. "Abu," katanya, "terima kasih. Jika bukan karena dirimu, mungkin aku masih menjadi orang yang pura-pura. Kau tidak menghajarnya, kau memberiku jalan." Abu tersenyum, matanya berkaca. "Kita semua perlu diberi jalan, Syekh. Kau perlu menebus, dan kami perlu belajar memaafkan dengan hati yang cerdas." Mereka berdua tertawa kecil, lalu duduk lagi dalam keheningan yang penuh arti. Di kejauhan, anak-anak bermain, suara mereka bergema seperti doa kecil yang menandai kelanjutan hidup. Abu menoleh, melihat Laila yang sedang mengajari anaknya membaca, Raffi yang menolong petani, Maryam yang memimpin kelompok dukungan. Semuanya tampak seperti bagian dari jalinan kasih yang tak mudah terputus. Abu menyadari satu kebenaran sederhana, perubahan nyata seringkali muncul dari luka yang diolah menjadi aksi. Ketika masyarakat memilih untuk tidak larut dalam rasa dendam tetapi bekerja untuk memperbaiki, ikatan sosial menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketika seorang manusia mengakui kesalahannya serta bekerja tanpa henti untuk menebus, ia memberi pelajaran penting tentang kerendahan hati dan keberanian untuk berubah. Di akhir cerita ini, yang sebenarnya hanyalah satu dari ribuan kisah manusia tentang kesalahan, penyesalan, dan penebusan, kita kembali pada esensi yang paling sederhana. Allah menciptakan manusia dengan kelemahan, dan dalam kelemahan itu terlahir kesempatan untuk berbuat kebaikan. Kisah Abu Nawas, Syekh Barzuki, Laila, Raffi, Maryam, dan seluruh kota itu bukan tentang seorang pahlawan tunggal yang menyelamatkan semuanya. Kisah ini adalah cerita kolektif tentang bagaimana komunitas yang sadar dan penuh belas kasih mampu merajut kembali kepercayaan, dengan tuntutan bukti, dengan kerja nyata, dan dengan keberanian untuk memaafkan. Ada hari-hari ketika mereka masih terguncang oleh ingatan masa lalu. Ada juga hari-hari ketika air mata kembali menetes karena suatu kenangan yang tiba-tiba muncul. Namun secara bertahap, luka itu menjadi bagian dari bahan bangunan, bukan untuk dijadikan dinding tebal yang memisahkan, tetapi menjadi fondasi yang menguatkan hubungan mereka, agar generasi berikutnya tahu bagaimana membedakan kata manis dari tindakan nyata. Desa kecil itu kini punya aturan sederhana. Klaim apapun mengenai gelar atau status harus dibuktikan dengan tindakan dan bukti, bibliografi ilmu, kerja sosial yang bisa diaudit, dan keterbukaan finansial. Aturan itu bukan sekadar hukum kecil, ia adalah warisan yang lahir dari pengalaman pahit namun berharga. Abu Nawas, yang masih sering melemparkan gurauan di pasar, kini juga sering terlihat menulis daftar perbaikan untuk komunitas, menasihati anak-anak tentang pentingnya akal dalam menerima pesan, dan mengingatkan orang tua bahwa rasa ingin percaya harus ditemani kecerdasan. Ia tetap jenaka, namun dalam tawanya kini ada lapisan kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli. Syekh Barzuki tetap bekerja, seringkali pulang larut, seringkali lelah, namun sekarang tiap lelahnya terbayar ketika seorang nenek tersenyum karena obatnya cukup, ketika seorang anak bisa kembali ke sekolah, ketika Laila mengucap syukur melihat anaknya menutup buku pelajaran dengan gembira. Dan suatu hari, ketika matahari terbenam menutup satu bab, seluruh kota berkumpul lagi di alun-alun, bukan untuk ritual agamawi yang memancing emosi, tetapi untuk merayakan hari sederhana, hari komunitas, hari solidaritas. Mereka mengundang semua orang, termasuk mereka yang dulu pergi karena kecewa. Banyak yang datang membawa makanan, atau hanya membawa diri mereka yang ingin berbagi. Abu berdiri di tengah, menatap lekat ke arah bintang-bintang, lalu berkata pelan, bukan sebagai orator, tetapi sebagai salah satu dari mereka, kita telah belajar dari luka. Kita akan terus belajar. Dan yang paling penting, kita harus terus menjaga agar hati kita tetap terbuka, tetapi juga cerdas. Karena cinta tanpa akal kadang bisa menjadi jalan bagi kebohongan. Orang-orang meneteskan air mata yang kini berwarna harap. Mereka pulang malam itu dengan perasaan hangat, dengan janji dalam hati untuk menjaga anak-anak mereka agar lebih bijak, untuk menanamkan nilai kebaikan yang berakar pada bukti dan kerja nyata. Di rumah-rumah, lampu dinyalakan, dan kisah tentang Abu Nawas dan Syekh Barzuki diceritakan ulang pada anak cucu sebagai pelajaran hidup, bahwa manusia bisa salah, namun manusia juga bisa berubah, bahwa penebusan nyata memerlukan waktu, kerja, dan keterbukaan, dan bahwa Allah memberi kita kesempatan untuk saling memperbaiki. Akhirnya, cerita ini menutup tirainya bukan dengan dramatis, tetapi dengan lembut, sebuah pengingat bahwa di balik setiap air mata ada benih yang menunggu untuk tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Semoga kisah ini membuat kita tersentuh, merenung, dan terinspirasi untuk menjadi bagian dari perubahan yang nyata di lingkungan kita masing-masing. Dan jika ada satu pesan yang paling ingin kusampaikan, jangan pernah menyerah memberi, tetapi berikanlah dengan mata terbuka, hati yang kuat, dan kebijaksanaan yang teruji. Teman-teman semua,
Dari kisah panjang yang baru saja kita lalui bersama, ada satu pelajaran besar yang tak boleh kita lupakan. Setiap manusia bisa salah, setiap manusia bisa tersesat, tetapi setiap manusia juga diberi kesempatan untuk bangkit dan berubah. Kita melihat bagaimana sebuah kota kecil hampir hancur karena kebohongan seorang yang mengaku mulia, namun kita juga menyaksikan bagaimana kota itu bangkit kembali melalui kejujuran, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan kekuatan untuk saling memaafkan. Kita belajar bahwa kepercayaan itu mahal, dan tidak boleh diberikan hanya pada kata-kata indah atau penampilan suci. Kita harus belajar melihat akhlak, melihat tindakan nyata, bukan sorban atau gelar. Kita pun belajar bahwa memberi dengan niat baik tak pernah salah, meskipun kadang kita menjadi korban. Yang salah bukan hatinya, tapi jalannya. Dan dari jalan yang salah itulah, Allah sering mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih kuat dan bijaksana. Dan yang terpenting, kita belajar dari Abu Nawas bahwa menegakkan kebenaran tidak harus menghancurkan, dan memaafkan tidak harus melupakan kehati-hatian. Kita bisa saling memperbaiki tanpa harus saling menjatuhkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa hidup adalah perjalanan panjang antara salah dan benar, antara jatuh dan bangkit, antara luka dan penyembuhan. Dan selama kita terus menjaga hati, menjaga akal, menjaga kejujuran, insya Allah, kita akan selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita sampai akhir. Semoga membawa manfaat, pelajaran, dan ketenangan di hati kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.